konsep dan teori dasar koperasi. Pengertian koperasi. Jadi, apa sih koperasi itu? Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya koperasi dibentuk bukan hanya untuk cari untung tapi juga untuk saling membantu sesama anggotanya. Lalu selanjutnya jenis-jenis koperasi. Koperasi itu nggak cuma ada satu jenis aja ya. Ada beberapa jenis koperasi, yaitu koperasi konsumsi, menyediakan kebutuhan pokok anggotanya. Kedua, koperasi produksi, mengelola hasil produksi bersama. Ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu menyediakan pinjaman bagi anggota dengan bunga ringan. Keempat, koperasi jasa, menyediakan layanan seperti koperasi angkutan. Yang terakhir yaitu koperasi serba usaha. Koperasi usaha itu gabungan dari beberapa jenis koperasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, setiap jenis koperasi punya peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat ya. Prinsip dan asas koperasi. Prinsip koperasi adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan koperasi seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai kontribusi, kemandirian, pendidikan koperasi untuk anggota, kerjasama antar koperasi. Sedangkan asas koperasi Indonesia adalah asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuan dan landasan koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan secara tidak langsung ikut serta meningkatkan kesejahteraan secara luas. Landasan koperasi di Indonesia berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Lambang koperasi Indonesia. Dulu, lambang koperasi punya banyak simbol seperti pohon beringin, roda, dan rantai, tapi sejak 2012, lambangnya berubah jadi lebih modern yang menggambarkan semangat baru koperasi Indonesia lebih profesional dan adaptif dengan zaman. Oke, next, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Jadi, di pembahasan pertemuan kedua ini membahas tentang sejarah koperasi di Indonesia. Nggak cuman kapan mulai ada, tapi juga bagaimana koperasi berkembang dari masa penjajahan sampai sekarang. Awal mula koperasi di Indonesia. Koperasi pertama kali muncul di Indonesia pada masa kolonial. Tahun 1896, Raden Wiryadmadja mendirikan koperasi simpan pinjam di Purwokerto. Tujuannya supaya masyarakat bisa terlepas dari jeratan lintah darat. Gagasan koperasi ini kemudian diperkuat oleh tokoh-tokoh nasional seperti Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Masa penjajahan dan perjuangan ekonomi. Pada masa penjajahan, koperasi sempat dibatasi oleh pemerintah kolonial karena dianggap membahayakan kekuasaan. Tapi semangat gotong royong masyarakat tetap hidup. Koperasi menjadi simbol perlawanan ekonomi rakyat terhadap sistem yang menindas. Koperasi setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mendapat tempat penting dalam pembangunan ekonomi. Tahun 1947, Kongres Koperasi Indonesia pertama diselenggarakan di Tasikmalaya. Disinilah koperasi mulai diatur secara nasional dan terorganisir. Peran pemerintah dan Departemen Koperasi. Pemerintah membentuk Departemen Koperasi untuk mendukung perkembangan koperasi. Tujuannya untuk memberikan pelatihan, pendanaan, dan regulasi yang memperkuat posisi koperasi dalam sistem perekonomian nasional. Kini koperasi juga menjadi bagian dari strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jadi, koperasi di Indonesia bukan cuma soal ekonomi, tapi juga perjuangan, solidaritas, dan semangat kebersamaan.
dari masa kolonial sampai zaman modern. Koperasi tetap relevan dan berperan besar dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya, landasan, asas, dan tujuan koperasi. Yang pertama, landasan koperasi. Koperasi memiliki 3 jenis landasan. Yang pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Koperasi menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, dan gotong royong. Semua nilai ini sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, yaitu landasan konstitusional, yaitu UUD 1945, tepatnya pada pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ini artinya koperasi memang sesuai dengan sistem ekonomi nasional Indonesia. Yang terakhir, ketiga, yaitu landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. UU ini menjadi pedoman hukum dalam menjalankan dan mengelola koperasi secara sah. Lalu yang kedua, asas koperasi. Asas koperasi di Indonesia adalah kekurangan dan gotong royong. Atas ini berarti bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama, ikut terlibat dalam kegiatan, dan saling membantu demi kepentingan bersama. Koperasi tidak mementingkan keuntungan pribadi, tapi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, tujuan koperasi. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tapi bukan hanya itu, koperasi juga ikut serta membangun perekonomian nasional yang adil, mandiri, dan demokratis. Jadi, koperasi bukan hanya tempat menyimpan uang atau meminjam dana, tapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang keempat, nilai tambah dari tujuan koperasi. Nilai tujuan utama koperasi juga memiliki manfaat tambahan, seperti meningkatkan pengetahuan dan pendidikan ekonomi bagi anggotanya, membentuk pola hidup hemat, produktif, dan mandiri. Lalu yang terakhir, membutuhkan semangat kerjasama dan tanggung jawab sosial antar anggota. Materi terakhir yaitu fungsi, peran, dan kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional. Yang pertama ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi secara umum adalah sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Lebih rinci, koperasi berfungsi untuk fungsi yang pertama yaitu memberikan pelayanan ekonomi, misalnya menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah melalui koperasi konsumsi. Yang kedua, meningkatkan daya beli dan produktivitas. Melalui koperasi produksi atau simpan pinjam, anggota bisa mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonominya. Yang ketiga, terakhir, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong dan kerjasama. Karena koperasi dijalankan secara bersama, maka terbentuk solidaritas antar sesama anggota. Lalu yang kedua, ada fungsi koperasi. Peran koperasi sangat besar dalam membangun ekonomi rakyat. Beberapa perannya antara lain sebagai soko guru perekonomian nasional, artinya koperasi menjadi tiang utama yang menopang ekonomi masyarakat dari bawah. Selanjutnya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena koperasi mementingkan pemerataan hasil, bukan hanya keuntungan, maka kesenjangan bisa ditekan. Lalu yang terakhir, membantu UMKM berkembang. Banyak pelaku UMKM yang terbantu dari sisi permodalan hingga pemasaran berkat koperasi. Yang terakhir yaitu nomor 3, kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Koperasi memiliki kedudukan strategis dalam sistem ekonomi Indonesia karena disebut secara langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menunjukkan koperasi adalah bagian dari struktur ekonomi nasional. Lalu selanjutnya, berbeda dengan badan usaha lain, koperasi tidak semata-mata mengejar keuntungan, tapi menjunjung nilai kemanusiaan, demokratis ekonomi, dan keadilan sosial. Yang terakhir, koperasi juga menjadi bentuk usaha yang cocok untuk ekonomi kerakyatan, terutama di daerah-daerah. Jadi, koperasi bukan hanya tentang belanja di warung koperasi, tapi lebih dari itu.
Koperasi juga punya fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam membangun ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan. Memahami perangkat organisasi koperasi. Yang pertama ada pengertian manajemen dan perangkat organisasi. Manajemen koperasi adalah proses mengelola seluruh kegiatan koperasi agar tujuannya tercapai. Perangkat organisasi koperasi mencangkup semua bagian atau orang yang memiliki tugas tertentu dalam menjalankan koperasi. Artinya, dalam koperasi, setiap peran memiliki tanggung jawab yang jelas. Lalu ada rapat anggota koperasi. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Semua keputusan penting diambil dari sini, termasuk memilih pengurus, menetapkan rencana kerja, serta membahas laporan keuangan. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa melihat jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya, pengurus koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dan operasional koperasi setiap hari, pengambilan keputusan strategis dan tanggung jawab kepada rapat anggota. Biasanya pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu selanjutnya ada pendekatan sistem koperasi. Pendekatan sistem dalam koperasi berarti semua bagian harus belajar secara terkoordinasi, seperti tubuh manusia. Setiap bagian organisasi koperasi harus saling mendukung agar koperasi berjalan lancar. Tidak bisa hanya satu yang bekerja sementara bagian lain diam. Kriteria koperasi. Koperasi harus memenuhi kriteria tertentu seperti beranggotakan orang, bukan modal, dikelola secara demokratis, keuntungan dibagi secara adil dan berdasarkan partisipasi anggota, bersifat mandiri dan berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi. Selanjutnya, aspek koperasi. Ada beberapa aspek penting dalam koperasi seperti aspek sosial. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Aspek ekonomi, koperasi menjadi alat untuk memperkuat ekonomi anggotanya. Aspek pendidikan, koperasi juga mendidik anggotanya menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan dari pertemuan ini, kita bisa memahami bahwa koperasi bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga membangun organisasi yang kuat, adil, dan mendukung kesejahteraan seluruh anggotanya. Menguasai konsep dan prinsip pembagian SHU koperasi. Pengertian SHU. Sisa hasil usaha atau SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh setelah dikurangi semua biaya operasional, penyusutan, dan kewajiban lain dalam 1 tahun buku. SHU ini kemudian akan dibagikan kepada anggota koperasi sesuai dengan peran dan kontribusi mereka. Prinsip pembagian SHU. Pembagian SHU dalam koperasi berdasarkan pada tingkat partisipasi anggota, bukan berdasarkan jumlah modal yang mereka miliki. Semakin besar kontribusi anggota terhadap koperasi, semakin besar pula bagian SHU yang akan mereka terima. Prinsip ini menekankan keadilan dan solidaritas di antara anggota. Pembagian SHU per anggota. Setiap koperasi memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan berapa besar SHU yang akan dibagikan. Biasanya SHU dibagi atas dasar jasa anggota, yaitu transaksi yang dilakukan dengan koperasi, dan bisa juga mempertimbangkan besarnya simpanan anggota. Semakin aktif seorang anggota dalam menggunakan layanan koperasi, semakin besar pula bagian SHU yang akan diterimanya. Inilah yang membedakan koperasi dari badan usaha lain, karena koperasi mengedepankan keadilan dalam pembagian hasil. Lalu kesimpulan dari pertemuan ini yaitu melalui mekanisme pembagian SHU, koperasi membangun rasa keadilan dan kekeluargaan di antara anggotanya. SHU bukan hanya sekedar pembagian keuntungan, melainkan juga sarana mempererat solidaritas, meningkatkan motivasi anggota untuk aktif dan memastikan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, memahami konsep dan prinsip SHU jadi sangat penting bagi seluruh anggota koperasi.
Menguasai konsep dan prinsip pembagian HSAU koperasi. Asas, prinsip, dan tujuan pemberdayaan UKM. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia didasari oleh asas kekeluargaan dan gotong royong. Artinya, dalam pemberdayaan ini setiap pelaku usaha kecil dan menengah saling mendukung, bekerja sama, dan menjaga kebersamaan untuk mencapai kemajuan bersama, bukan sekedar persaingan. Prinsip utama yang dipegang adalah kemandirian, partisipasi aktif, dan pendidikan anggota. Artinya, setiap pelaku UKM diharapkan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi atau kelompok usaha, serta selalu belajar untuk meningkatkan kapasitasnya. Tujuan dari pemberdayaan UKM adalah memperkuat ekonomi rakyat melalui usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat serta mendorong perubahan ekonomi nasional yang lebih merata. Prinsip dan kriteria UKM. UKM atau usaha kecil dan menengah umumnya memiliki karakteristik sebagai usaha yang beroperasi dalam skala terbatas. Modal yang digunakan relatif kecil, tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar, dan pola pengelolaan usahanya cenderung sederhana dan fleksibel. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan UKM dalam menghadapi perubahan pasar. UKM juga mampu menjangkau sebagai lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, sehingga menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Selain itu, kriteria UKM biasanya meliputi jumlah aset dan omset yang relatif kecil dibandingkan perusahaan besar, jumlah tenaga kerja di bawah batas tertentu, dan tingkat teknologi yang digunakan masih bersifat sederhana. Peran koperasi terhadap UKM. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan UKM. Melalui koperasi, para pelaku UKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan usaha yang mungkin sulit mereka dapatkan secara individu. Koperasi membantu UKM dalam memberikan akses permodalan dengan bunga yang lebih ringan dan prosedur yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Selain itu, koperasi membuka peluang pasar dengan menggabungkan UKM ke jaringan distribusi dan konsumen yang lebih luas. Koperasi juga menyediakan pelatihan-pelatihan usaha untuk meningkatkan keterampilan manajemen, produksi, dan pemasaran bagi pelaku UKM. Dengan begitu, daya saing UKM dapat meningkat seiring dengan perkembangannya pengetahuan dan kapasitas bisnis anggotanya. Melalui koperasi, proses distribusi dan pemasaran produk UKM menjadi lebih terorganisasi, lebih efektif, dan dapat menjangkau pasar yang lebih besar. Koperasi sebagai organisasi bisnis. Sebagai organisasi bisnis, koperasi berbeda dengan perusahaan konvensional. Fokus utama koperasi adalah memenuhi kebutuhan anggotanya, bukan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Koperasi menjalankan usaha secara profesional, namun tetap mendapatkan prinsip-prinsip solidaritas, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks UKM, koperasi menjadi wadah yang memperkuat kolaborasi antar pengusaha kecil. Koperasi membantu UKM untuk bertahan dan tumbuh dalam persaingan yang ketat, dengan prinsip bahwa kekuatan kolektif lebih besar daripada kekuatan individu. Koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk UKM dalam mengembangkan kapasitas produksi, memperluas jaringan usaha, serta memastikan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya terjamin secara berkelanjutan. Prospek dan tantangan UKM. UKM memiliki prospek yang sangat cerah dalam perekonomian Indonesia.
Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar, fleksibilitas dalam pengelolaan, serta pendekatan dengan kebutuhan konsumen lokal. Namun, di balik keunggulannya, UKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal usaha, keterbatasan akses teknologi, rendahnya kapasitas persaingan global, dan perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri bagi UKM. UKM perlu terus berinovasi dan memperkuat kemampuan bersaing agar tidak tertinggal. Dalam menghadapi tantangan ini, keberhasilan koperasi menjadi kunci. Koperasi mampu menyediakan dukungan yang diperlukan UKM untuk bertahan, berkembang, dan bahkan memperluas usaha di level nasional maupun internasional. Jadi kesimpulan pada pertemuan ini adalah pemberdayaan UKM adalah fondasi penting dalam membangun perekonomian rakyat yang kuat dan mandiri. Koperasi hadir sebagai mitra strategis untuk membantu UKM dalam mengatasi berbagai keterbatasan dan tantangan yang ada. Melalui koperasi, UKM tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang dan berinovasi untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan kolaborasi yang kuat antara UKM dan koperasi, Indonesia bisa mewujudkan ekonomi berakyatan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Mari bersama-sama memperkuat peran koperasi, mendukung pertumbuhan UKM, dan membangun masa depan ekonomi yang Indonesia yang lebih baik. Demikianlah selesai sudah pemaparan materi video presentasi dari saya. Terima kasih.